Elshinta News and Talk. Pendengar, Indonesia mengirimkan bertonton barang bantuan untuk membantu para korban gempa di Myanmar. Pengiriman ini dilepas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dari Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada hari ini. Sugiono mengatakan bantuan yang dikirim senilai 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau jika nilainya mengikuti rupiah hari ini sekitar 19,8 miliar rupiah. Dan barang yang dikirim berupa bantuan yang diperlukan oleh Myanmar, yakni obat-obatan dan alat kesehatan. Lalu seperti apa penjelasannya? Untuk membahas ini kami temui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Sumirat. Elshinta News and Talk. Pak Roy, terkait dengan bantuan yang diberikan dan telah dikirimkan ya pada hari ini, apa yang mungkin bisa disampaikan kepada kita semua sebagai bangsa Indonesia, Pak Roy? Selamat siang Mas Ari. Selamat siang Pak Roy. Sekalian, mungkin dapat saya berikan informasi tambahan selain yang juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri pada saat pelepasan bantuan kemanusiaan tadi pagi di Halim, bahwa dengan bencana alam yang dialami oleh Myanmar, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memberikan berbagai jenis bantuan, dan dalam hal ini paling tidak sudah terkumpul sekitar 124 ton bantuan kemanusiaan dengan jumlah sekitar 1,2 juta US dollar, dan itu terdiri dari ada bantuan dari pihak pemerintah dan juga ada setengahnya lagi dari pihak-pihak non pemerintah, masuk dari kalangan civil society, masyarakat madani ataupun dari swasta. Dan bentuknya sendiri memang bermacam-macam, terdiri dari bantuan yang berbentuk obat-obatan, alat kesehatan, dan shelter. Lain itu juga kita menyiapkan sekitar 157 seingat saya personil yang akan terlibat dalam kegiatan search and rescue, di orang-orang yang memang capable di bidang SAR, dan juga orang-orang yang ahli di bidang emergency medical team. Dari 150-an itu sekitar setengahnya, mungkin sekitar 69 orang lah akan berangkat hari ini. Dan ini tentunya juga tidak hanya Indonesia saja, kita akan terus bekerja sama dengan tim-tim lain yang juga dikirimkan oleh negara lain, terutama personil atau tim yang dikirimkan oleh negara-negara ASEAN lainnya. Demikian. Baik, jadi semua bantuan yang disalurkan itu langsung akan menuju ke Myanmar setelah lepas secara langsung oleh Pak Menteri Luar Negeri ya, Pak Roy? Ya, jadi sekitar saya ingat satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, sebelum Lebaran, ada pertemuan emergensi para Menteri Luar Negeri negara ASEAN, di mana perwakilan dari otoritas Myanmar juga hadir pada saat itu, menyampaikan berbagai macam kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan pada saat ini. Dan juga dibicarakan teknikalnya mengenai titik-titik di mana bantuan tersebut dapat disalurkan, karena keadaan bencana saat ini juga tidak memungkinkan bantuan dapat di-drop begitu saja di titik-titik yang langsung terdampak, karena ada masalah dengan pesawat jenis apa yang bisa mendarat segala macam. Jadi kita terus mau tidak mau harus selalu berkoordinasi dengan otoritas setempat. Baik, jadi nanti pada saat dikirimkan pagi tadi, proses untuk pendistribusiannya juga update-nya nanti akan diinformasikan kembali berarti Pak Roy ya? Ya, jangan lupa juga bahwa kita memiliki banyak mekanisme kerjasama di bidang kemanusiaan. Dalam hal ini paling tidak ASEAN memiliki lembaga yang bergerak di bidang pemberian bantuan kemanusiaan, AHCEP, yang juga sudah dimandatkan, diberi kepercayaan untuk membantu distribusi dari bantuan kemanusiaan yang masuk ke Myanmar dari seluruh pihak. Saya juga masih belum dapat konfirmasi lebih lanjut, tapi seingat saya beberapa organisasi lain termasuk dari PBB ataupun dari Palang Merah Internasional juga saat ini masih terus
melakukan koordinasi untuk juga ikut membantu distribusi dari bantuan kemanusiaan yang masuk. Pak Ray, di awalnya juga disebutkan bahwa bantuan ini kan bukan hanya dari pemerintah saja, namun juga dari swasta, dari masyarakat dan sebagainya ya. Ini artinya sudah diinformasikan sebelum hingga akhirnya di hari ini didistribusikan secara langsung ya ke Myanmar ya Pak Roy? Tentu seperti juga beberapa kejadian lain yang terkait dengan bencana alam serupa di berbagai negara sebelum ini, memang sangat sering ditemui di mana kelompok masyarakat madani atau masyarakat umum itu ingin menyumbang, dan juga kami selaku pemerintah mencoba untuk memfasilitasi bagaimana menyalurkan bantuan tersebut agar dapat diterima oleh para korban yang sedang membutuhkan di negara yang terdampak bencana. Dalam hal ini, Bapak Menteri Luar Negeri secara khusus menekankan pada saat pertemuan para Menteri ASEAN lalu dan juga menjadi salah satu outcome dokumen dari pertemuan Menteri ASEAN bahwa pemberian bantuan kemanusiaan harus bersifat inklusif, dapat diterima dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang terdampak di Myanmar tanpa melihat perbedaan apapun. Terutama kalau saat ini kita tahu bahwa memang Myanmar sedang masih mengalami sebuah dinamika internalnya sendiri. Namun hal tersebut seyogianya tidak menghentikan pemberian bantuan kemanusiaan yang bersifat inklusif dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Baik, Pak Roy, dari bantuan yang hari ini telah dikirimkan, apakah nanti akan ada lanjutan kembali? Apakah cukup sampai di sini terkait dengan bantuan yang akan kita distribusikan ke Myanmar? Nah, yang kita tahu bahwa memang dari hal yang paling mendasar saja bahwa jumlah korban jiwa ataupun jumlah korban luka-luka sampai sekarang ini masih terus mengalami perubahan karena rescue mission masih dilakukan di berbagai tempat. Dan alhamdulillah paling tidak sampai saat ini seperti yang disampaikan Pak Menlu tadi pagi belum ada laporan yang menyatakan adanya korban dari WNI yang terdampak pada bencana tersebut, dan tentu kita akan pantau terus. Itu dari segi angka saja, dari segi angka korban. Dan terkait hal ini kita tahu bahwa dengan bencana dengan magnitude sebesar ini, bantuan tidak dapat diberikan secara one off, secara ad hoc, secara sekali doang. Artinya ada sebuah statement khusus dari Bapak Menteri Luar Negeri pada saat pertemuan ASEAN bahwa bantuan harus disiapkan secara kontinu, secara sustainable, paling tidak hingga masa-masa kritis dari bencana ini sudah dilewati. Karena kita tahu saat ini masih sangat banyak hal-hal yang di luar kendali, dari mulai akses terhadap lokasi bencana, korban-korban yang harus diidentifikasi dan juga masih harus dicari, dan juga bentuk-bentuk bantuan apa yang nanti pada saatnya mungkin baru akan kepikiran atau baru akan kelihatan apa yang dibutuhkan, misalnya masalah bantuan tentang sanitasi, air bersih, apa segala macam, itu kan harus kita lihat sebagai bantuan yang mungkin akan dibutuhkan agak lebih panjang daripada bantuan yang sifatnya demikian. Ya, baik Pak Ray. Jadi di awal ini bisa dipastikan nanti melihat situasi kondisi terbarunya akan menyusul bantuan yang kedua. Namun melihat terlebih dahulu ya bagaimana kondisi terkini di Myanmar ya. Nah, terkait dengan hal ini juga kalau kita lihat kan militer Myanmar juga sempat menembaki konvoi dari Palang Merah China ya. Nah, hal ini kan tentunya tidak kita inginkan. Apakah ada komunikasi Indonesia dan juga Myanmar terkait dengan pengiriman bantuan yang saat ini sedang kita kirimkan, Pak Ray? Tentu koordinasi dengan otoritas Myanmar dilakukan oleh seluruh negara yang bermaksud untuk mengirimkan bantuan ya. Karena kita tahu bahwa koordinasi itu penting, terutama di saat-saat ini banyak sekali pihak-pihak di Myanmar yang sedang menghadapi konflik antara sesama dari Myanmar itu sendiri. Jadi kita ingin make sure bahwa bantuan kita itu dapat diterima tanpa kecuali dan dapat disalurkan secara cepat dan tepat. Dan dalam hal ini tentu saja salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah koordinasi yang erat dengan otoritas Myanmar itu sendiri.
Tentu kita berharap bahwa koordinasi itu juga dapat diturunkan, dapat dilakukan sampai tingkat yang paling teknis, sehingga bantuan-bantuan yang disalurkan tersebut tidak menghadapi kendala seperti yang dihadapi mungkin beberapa negara lain yang mungkin koordinasinya belum terlalu konklusif. Jadi kita bisa belajar dari yang sebelumnya hingga akhirnya nanti selain juga bantuannya tepat sasaran, di sisi lain juga karena kita mengirimkan tim di mana juga ini adalah bangsa Indonesia yang juga ikut serta dalam kegiatan ini, artinya juga dijamin juga ya terkait dengan keselamatan dan dari tim kita yang diturunkan di sana ya, ada kurang lebih 157 personil ini Pak Roy ya. Iya, karena gini, mungkin saya harus tekankan juga bahwa bantuan yang kita berikan tentunya didasarkan pada assessment needs yang diberikan oleh pihak otoritas Myanmar dan juga oleh pihak-pihak lain, termasuk dalam hal ini beberapa organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi bantuan kan tidak hanya diberikan for the sake of beri bantuan saja tanpa melihat apakah itu dibutuhkan atau tidak. Kita harus make sure bahwa yang diberikan itu adalah betul-betul yang dibutuhkan, dan kita tahu jalur-jalur apa yang paling memungkinkan saat ini untuk mendisburse, untuk mengallocate bantuan-bantuan tersebut. Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena kita ingat di tahun 2023 saja, bulan Juni itu kan pernah ada Cyclone Mocha di Myanmar yang juga membutuhkan bantuan internasional terutama dari ASEAN yang kita sampaikan secara terkoordinasi melalui Badan ASEAN. Dan juga kalau kita tarik lebih mundur lagi tahun 2007 seingat saya, ASEAN juga pernah menjadi leading actors dari pemberian bantuan kemanusiaan ke Myanmar pada saat terjadinya Cyclone Nargis yang waktu itu sempat membawa korban yang sangat besar. Jadi kita harus make sure bahwa kita berkoordinasi dengan seluruh pihak, terutama memang pihak-pihak yang saat ini masih berkonflik di Myanmar, itu pun harus kita coba engage dengan terukur agar mereka tahu bahwa bantuan ini memang akan ditujukan untuk semua pihak yang membutuhkan. Dan tentu kita tidak melakukannya sendiri, kita melakukan secara terkoordinasi, concerted efforts dengan international community lainnya, termasuk dalam hal ini yang paling penting adalah dengan negara-negara di ASEAN. Ya, artinya tanggapan dari Myanmar bagaimana Pak Roy? Menerima dengan senang ya, dan tentunya ini menjadi salah satu langkah kita juga membuktikan bahwa Indonesia menjadi negara yang juga perhatian terhadap negara tetangga ya, khususnya di ASEAN ini ya Pak Roy. Yang pasti pada saat pertemuan para Menlu ASEAN di mana dihadiri juga oleh pejabat tingkat tinggi dari otoritas junta militer Myanmar, mereka memang menyatakan harapannya untuk bantuan dapat diberikan kepada rakyat Myanmar. Dan of course bagi Indonesia sendiri bahwa upaya kita sekarang, baik itu pemerintah ataupun kalangan masyarakat madani, itu kan sebenarnya merupakan bagian dari diplomasi kemanusiaan yang akan terus jadi pilar penting politik luar negeri Indonesia, baik di kawasan ataupun di dunia. Dan ini kan sebenarnya terkait langsung dengan wujud komitmen Indonesia untuk jadi mitra yang dapat diandalkan dalam hal kerjasama internasional, apalagi terkait dengan isu-isu humanitarian seperti ini. Baik. Pak Roy, selain juga bantuan, kemudian juga pendistribusian, hingga akhirnya mungkin bantuan yang akan kita berikan ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Myanmar yang saat ini benar-benar membutuhkan ya, apalagi berhubungan dengan obat-obatan dan lain sebagainya ya. Nah, terkait dengan warga negara Indonesia di sana, di awalnya disebutkan bahwa untuk laporan terkini, warga negara kita yang berada di Myanmar sebenarnya tidak ada, termasuk dari korban tidak ada ya. Namun bagaimana untuk mengumpulkan dan kondisi mereka seperti apa di sana, Pak? Apakah ada informasi terkini yang bisa disampaikan kepada keluarga di Indonesia saat ini? Ya, kita akan pantau terus berbagai hal yang terkait dengan keberadaan warga negara Indonesia di kawasan terdampak bencana. Namun as of now kita tidak mendapat laporan buruk mengenai adanya korban dari WNI, dan kita akan pantau terus melalui terutama melalui KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar dan kita juga berharap
WNI juga dapat secara berkala dapat memberikan update-nya kepada teman-teman para pejabat di KBRI untuk kami memudahkan melakukan pendataan terhadap kondisi negara Indonesia yang ada di sana. Jadi sebetulnya sih ini buat kami di Kementerian Luar Negeri adalah harapan yang lebih generik bahwa kalau bisa warga negara Indonesia di luar negeri dimanapun itu dapat secara berkala lapor, melakukan engagement dengan kedutaan besar atau kantor KJRI, Konsulat Jenderal Indonesia, bukan pada saat ada masalah saja, tapi juga pada saat memang sehingga kita bisa membantu apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi seperti sekarang. Benar. Baik, begitupun juga bagi keluarga yang ditinggalkan di Indonesia ya. Mungkin jika mengetahui kabar terkininya dan seperti apa kondisi keluarga yang mungkin saat ini berada di Myanmar juga bisa disampaikan ya melalui pemerintah daerah masing-masing ya, Pak Roy. Bagi warga negara atau bagi teman-teman di Indonesia yang memiliki kerabat yang kemungkinan berada di daerah terdampak bencana, itu ada informasi di website Kementerian Luar Negeri atau ke website Kedutaan Besar Republik Indonesia, ada hotline numbers yang bisa dihubungi apabila memang ada hal-hal yang ingin ditanya lebih lanjut, atau juga ada informasi-informasi penting lain yang mungkin bisa di-share kepada kami untuk memudahkan melakukan tracing atau membantu warga negara Indonesia apabila memang dibutuhkan. Oke, baik. Nah, selanjutnya jika memang mungkin di antara kita sebagian dari masyarakat Indonesia ingin juga berdonasi atau ingin mengirimkan bantuan, apakah bisa melalui pemerintah terkait hari dalam proses penyaluran ya, di mana juga ini adalah terkadang kalau kita melihat dari kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki rasa bantuan yang cukup tinggi, rasa empati yang cukup tinggi, tentunya juga ingin bersumbangsi juga. Ini bagaimana? Apakah juga difasilitasi, Pak Roy? Memang apabila ada keinginan untuk memberikan bantuan secara langsung dari masyarakat sipil ya, dari kalangan masyarakat luas, sebetulnya bantuan tersebut biasanya lebih cocok dan lebih proper untuk disalurkan melalui berbagai macam lembaga swadaya masyarakat yang ada, seperti misalnya mungkin dalam hal ini Basnas yang tadi pagi juga terlibat pengiriman bantuan, dan juga bahkan ada mungkin lewat dompet duafa dan berbagai macam lembaga lain. Saya yakin mereka memiliki channel cara-cara yang sudah sudah fix ya, sudah konkret untuk menyalurkan atau paling tidak mengumpulkan bantuan tersebut sebelum nanti diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan bekerja sama dengan kami dari pemerintah. Karena kalau kami bantuan pemerintah resmi dari pemerintah Indonesia kepada pihak otoritas Myanmar untuk rakyat Myanmar itu kan bersifat G2G, government to government, sehingga yang bersifat non-government itu biasanya kita akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga masyarakat yang memang terbiasa untuk mengumpulkan bantuan-bantuan dari masyarakat seperti itu. Baik, ini mungkin yang harus diketahui oleh masyarakat banyak ya, terkait dengan hal bantuan yang saat ini sudah kita kirimkan, di mana juga tentunya ini total rupiahnya sekitar 19,8 miliar rupiah. Dan barang yang dikirim ini berupa bantuan yang diperlukan oleh Myanmar seperti obat-obatan dan juga alat kesehatan. Terakhir, mungkin Pak Roy apa yang ingin disampaikan kepada kita semua sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat yang tinggal di negara yang penuh kesatuan dan persatuan, di mana juga tentunya kalau kita lihat dari masyarakat negara tetangga kita butuh bantuan, kita pun juga berempati dan juga menyisihkan rezeki kita untuk mereka. Silakan Pak Roy. Ya, mungkin sebagai penutup saya tekankan lagi bahwa seluruh bantuan yang sedang kita upayakan untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita di Myanmar ini juga tidak lepas dari instruksi Bapak Presiden Prabowo yang secara resmi menyatakan bahwa Indonesia akan siap membantu rakyat Myanmar, dan dalam hal ini tentunya merupakan wujud nyata kepemimpinan kolektif nasional dan keberpihakan kita pada nilai-nilai kemanusiaan, dan juga merupakan solidaritas terhadap sesama saudara di ASEAN berlandaskan semangat mungkin saya bisa bilang inklusivitas yang jadi ciri khas Indonesia. Jadi dalam hal ini tentunya kami berharap untuk seluruh rakyat Indonesia juga dapat terus ikut memantau
perkembangan yang terjadi di negara-negara sekitar ataupun di negara di dunia, dan juga dapat secara terukur memberikan bantuan yang memang bisa diberikan dengan melalui cara-cara yang memang setelah disepakati oleh seluruh pihak yang terkait. Jadi kadang-kadang kan ada keinginan untuk membantu tapi tidak tahu cara membantunya, atau mungkin pihak yang ingin bantunya masih keberatan untuk dibantu. Jadi let's make it a consensual habit bahwa kita berdialog dengan negara-negara tetangga dengan kepercayaan bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini negara yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi ketika kita mengalami masalah yang sama pun banyak negara dari negara lain, seperti pada saat tsunami 2005, banyak negara di seluruh dunia membantu kita, dan sudah saatnya juga ketika ada negara lain yang membutuhkan bantuan, kita dapat mengulurkan bantuan tangan kita sebisa mungkin. Baik, terima kasih Pak Roy sudah bersama El Sinta untuk informasinya. Ini sangat bermanfaat sekali dan kita terus berdoa agar kiranya bantuan yang kita salurkan juga bisa sampai dengan selamat bersama dengan seluruh personil yang dikirimkan untuk dalam proses bantuan dan mengiringi seluruh doa kita dari Indonesia. Terima kasih Pak Roy ya. Terima kasih Pak Roy. Salam sehat selalu Pak Roy. Baik, pendengar, narasumber kami, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Roy Sumirat.